Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk pelajaran kita terkait dengan metodologi penelitian. Video kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat judul yang baik. Ya, jadi kita sudah belajar dan hari ini kita akan lanjutkan untuk lebih dalam, yaitu kita akan berbicara tentang masalah penelitian. Ya, mencari dan menetapkan atau menemukan masalah penelitian. Jadi ini yang akan kita bahas sebelum nanti kita masuk cara membuat latar belakang penelitian dan seterusnya. Kita sudah masuk dalam proposal penelitian bab 1 dari skripsi. Ya, jadi hari ini kita akan coba untuk mengkaji tentang masalah penelitian itu seperti apa. Masalah penelitian yang bisa diteliti itu seperti apa. Ya, seperti itu. Nanti apa kriterianya dan semuanya akan kita bahas dalam video pembelajaran pada hari ini. Mari kita akan lihat untuk share screen-nya terlebih dahulu. Ya, jadi saudara sekalian, hari ini kita akan membahas mencari dan menetapkan masalah penelitian. Nah, saudara sekalian, bahwa terkait dengan masalah penelitian ini memang boleh saya bilang di dalam bagian ini inti persoalan yang menjadi fokus dari penelitian. Di mana penelitian selalu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masalah penelitian. Jadi kalau kita perhatikan bahwa masalah penelitian ini begitu penting. Oleh karena itu sebuah penelitian pasti dimulai dengan adanya masalah penelitian. Tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian. Ya, iya. Mau apa yang mau diteliti? Tidak ada sebuah problem yang harus diselesaikan ataupun yang harus ditemukan seperti itu. Ya. Mari kita akan lihat pengertian masalah penelitian. Beberapa tokoh mendefinisikan masalah penelitian itu sebagai berikut. Masalah penelitian adalah pengalaman ketika seseorang menghadapi situasi yang tidak memuaskan dan sungguh dirasakan sebagai masalah sehingga memerlukan sebuah penyelesaian. Jadi pengalaman ketika ya seseorang dihadapkan dalam situasi yang mungkin dia merasa tidak puas dan dia merasa bahwa ini kok ada sesuatu yang harus diselesaikan, kok ada masalah, mungkin kesenjangan ataupun yang lainnya, ya itulah masalah penelitian. Lalu yang kedua ini kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu kenyataan yang ada, atau kesenjangan antara apa yang diketahui dengan apa yang seharusnya diketahui. Nah, kita tahu dalam dunia teologi antara iman dan kenyataan. Ya, kadang apa yang kita imani itu berbeda dengan apa yang nyata dalam kehidupan kita. Yaitu berbicara tentang kesenjangan, sesuatu yang diharapkan dan kenyataan yang tidak sama. Lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang mengungkapkan hubungan variabel. Pertanyaan ini muncul karena ada kesenjangan antara apa yang diketahui tentang hubungan variabel dengan apa yang seharusnya diketahui. Nah, ini hubungan antara variabel. Mungkin saudara dalam prodi PAK misalnya ya melihat kenyataannya di kelas. Nah, ini kita sudah melaksanakan sebuah metode pembelajaran dengan metode yang bagus, tapi ya kenapa hasilnya? Hasilnya seperti apa hasilnya? Ya di situ ada apa dan seterusnya. Lalu saudara mulai mengukur sejauh mana sebenarnya pengaruh dari ya metode pembelajaran ini terhadap mungkin ya nilai siswa ataupun yang lain. Saudara mencoba untuk mengungkapkan dalam
skripsi saudara. Yang lainnya berbicara tentang suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor, berupa konsep, data empiris, kenyataan, atau unsur lain, atau yang lebih menghasilkan situasi yang membingungkan, atau kalau didudukkan secara bersamaan menghasilkan sejumlah kesukaran, tidak dipahami dan tidak dapat diterangkan atau dijelaskan. Ya, itu beberapa definisi tentang, ya boleh dibilang, masalah penelitian. Apa sih sebenarnya masalah penelitian? Memang kalau kita perhatikan dalam mungkin dunia teologi, masalah penelitian bukan hanya sekedar ya mencari solusi begitu ya, tetapi kadang kita juga menemukan sesuatu dan mencoba untuk mengungkapkan itu. Misalnya kalau kita dalam studi eksegese gitu ya, jadi kita mengungkapkan sesuatu ini sepertinya nas ini kok susah dipahami. Ini maksudnya apa? Coba saudara menggali dengan eksegese yang bagus. Nah, di situ analisa kata, lalu modusnya dan semuanya, bentuknya. Lalu saudara parsing dengan baik sehingga akhirnya menghasilkan sebuah jawaban atas pertanyaan kenapa nas ini sulit untuk dipahami. Saudara bisa mengungkapkan dengan baik ya. Oke, itu masalah penelitian. Sekarang kita akan bahas tentang sumber masalah penelitian. Sumbernya dari mana? Untuk mendapatkan masalah penelitian, kita dapat menemukannya melalui, ya, bisa saudara yang pertama baca buku, pengetahuan di perpus, ya, memperlengkapi saudara-saudara, tambah lalu saudara menemukan. Kadang juga melalui perkuliahan-perkuliahan di kelas. Ya, saudara akhirnya terinspirasi untuk membuat sebuah penelitian tertentu, misalnya seperti itu. Ya, selain baca buku atau mungkin saudara diskusi. Nah, lalu yang selanjutnya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara punya sebuah pengalaman, ya, pengalaman mungkin saudara kalau teologi di gereja. Ini gereja kok seperti ini. Ada persoalan apa? Saudara bisa meneliti tentang studi tentang pertumbuhan gereja. Demikian juga saudara sebagai guru mungkin di kelas, saudara berhadapan dengan anak-anak, mungkin anak autis gitu ya. Wah, gimana caranya mendidik, mengajar anak yang autis? Ataukah saudara berhadapan dengan anak-anak yang nakal? Ataukah saudara melihat bahwa anak-anak ini kok nilainya jelek-jelek? Apa masalahnya? Saudara bisa. Lalu yang ketiga itu pengalaman dalam hal mengamati dua teori yang bertentangan. Ya, mungkin ini pengamatan-pengamatan tentang teori-teori tertentu. Saudara melihat, ya, kalau memang dalam dunia teologi, saudara bisa mengamati misalnya ajaran-ajaran tertentu. Ya, gitu ya. Ajaran-ajaran yang saudara rasa itu bisa diteliti sehingga akhirnya saudara bisa menjadikan itu topik, misalnya ajaran-ajaran terkait dengan bidat-bidat Kristen, misalnya begitu ya. Ya. Dalam dunia pendidikan, saudara bisa meneliti juga teori-teori pendidikan, kan? Begitu ya. Ya, itu terserah saudara. Nah, itu sebagian dari sumber masalah yang diteliti. Masalah penelitian dapat berupa hal-hal praktis dan dapat juga berupa hal-hal yang teoritis. Nah, kalau praktis biasanya nanti ada implikasi penerapannya kan. Kalau praktis itu biasanya penelitian murni untuk menemukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu hal-hal yang mempengaruhi orang menentukan masalah penelitian. Jadi kalau kita sudah masuk dalam momen di mana kita mau skripsi, mau tidak mau kita harus menemukan masalah. Nah, apa saja hal yang mempengaruhi waktu kita menemukan masalah? Yang pertama itu paradigma penelitian yang dipegang oleh peneliti. Apa itu paradigma penelitian? Bentuk berpikir yang menguraikan cara peneliti dalam memandang informasi dan data atau fakta yang ada di lapangan, serta reaksi tindakan peneliti pada sebuah konsep, teori, model, aplikasi, atau sebuah ilmu. Jadi, waktu kita menentukan masalah penelitian, pastilah kita akan dipengaruhi dengan paradigma kita.
paradigma peneliti. Ya, seperti itu. Bagaimana kita memandang fakta data di lapangan itu. Dan apa reaksi kita? Kira-kira ini ada persoalan atau masalah apa? Nah, seperti itu. Lalu rancangan penelitian yang diambil peneliti. Pada saat kita menetapkan masalah penelitian, sering kita sudah harus memikirkan untuk pendekatannya apa. Iya. Jadi rancangan penelitian ini adalah pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk melakukan studi ilmiah. Pendekatannya apa ya? Ini merupakan sinkronisasi keseluruhan komponen dan data yang diidentifikasi menghasilkan hasil yang masuk akal. Untuk secara meyakinkan menghasilkan hasil yang otentik dan akurat. Rancangan penelitian harus mengikuti metode strategis, metodologi ya, sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih. Biasanya ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi setelah kita melihat ya apa yang mau kita jadikan masalah dalam penelitian kita, kadang masalah sudah ada tapi kita juga sering ini nanti pendekatannya seperti apa. Atau kita sudah tetapkan nih saya mau pendekatan kualitatif, saya mau penelitian di sini. Oleh karena itu memang kadang itu paradigma dan rancangan duluan, tetapi kadang juga terjadi ya masalah duluan baru ditentukan paradigma dan baru ditentukan rancangan penelitiannya apa. Nah, seperti itu. Kadang bisa rancangan penelitian terlebih dahulu atau ya masalah terlebih dahulu. Tetapi ya, yang jelas bahwa waktu kita menentukan masalah pasti kita juga harus memikirkan rancangan penelitiannya apa. Nah, dalam bagian ini yaitu pendekatan yang dipilih apa? Kualitatif atau apa? Kuantitatif. Ya. Jadi kalau kualitatif secara umum ini lebih kepada penggaliannya sifatnya wawancara. Ya, biasanya wawancara. Lalu metode pengolahan datanya ada deskripsi, reduksi, analisa, dan kesimpulannya. Kalau pendekatan kuantitatif itu lebih menekankan pada angka-angka, itu biasanya numerik ya. Itu pakai angket, lalu pengolahan datanya pakai SPSS kalau yang biasa kita pakai ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam menemukan masalah penelitian. Nah, gimana cara menemukan masalah penelitian? Yang pertama itu, ya kita harus memahami masalah yang akan kita teliti nanti sesuai dengan studi atau prodi kita. Jadi saya sarankan saudara ambil prodi teologi, berarti nih sebagian ada praktika, misalnya kegerejaan, etika, sistematika, ini terkait dengan teologi-teologi, mungkin saudara bahas tentang doktrin-doktrin, biblika, saudara bisa tafsir atau eksegese, sejarah, saudara bisa belajar mempelajari tentang sejarah-sejarah. Ya, sejarah tentang apa? Analisa sejarah lah, begitu. Lalu budaya, saudara bisa lihat analisa kritis terhadap sebuah budaya, atau saudara misiologi. Nah, ini kalau saudara prodi teologi ini cocok ini, ya pas di sini. Bagaimana kalau saudara prodinya PAK? Ya PAK haruslah yang sesuai prodinya. Ya misalnya studi tindakan kelas. Ya, lalu saudara mau menemukan nilai-nilai PAK, misalnya dalam keluarga, dalam sekolah gereja Alkitab, atau saudara membahas tentang metode pembelajaran tertentu, lalu dikaitkan dengan nilai atau apa ya. Misalnya juga teori-teori belajar, saudara bisa juga analisa tokoh-tokoh PAK. Menarik ini. Membandingkan, atau saudara membahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Bisa juga ya. Iya. Dan mungkin masih banyak lagi topik-topik yang jelas apa prodi saudara, ambillah itu yang sesuai dengan prodinya. Itu yang saya sarankan. Oke, selanjutnya itu menentukan pokok persoalan. Sering yang terjadi dalam mahasiswa itu menunda-nunda. Karena begitu banyaknya masalah pokok, persoalan, masalah penelitian,
bingung, ini mau pilih yang mana. Tanya ke sana, oh ini bagus untuk diteliti. Tanya sana, oh yang ini bagus. Tanya dosen sana, oh ini bagus. Tanya teman saya, ini bagus. Sehingga akhirnya kita bingung. Pada saat kita bingung, akhirnya kita tidak menentukan. Nah, dalam titik ini saudara sekalian, bahwa mau tidak mau karena kita terbatas waktu, saudara harus menentukan topik yang akan saudara, persoalan yang akan persoalan pokok persoalan yang harus saudara mau garap, ya, mau teliti. Pokok persoalan ditentukan dengan memikirkan konsep-konsep variabel dalam studinya, bidang studinya. Jadi saudara harus memikirkan ini persoalan apa. Lalu saudara mulai gali itu, mulai selidiki. Nah, dalam bagian ini saudara harus mulai observasi. Mungkin saudara wawancara, bertanya, ini seperti apa, ini seperti apa. Lalu melakukan pendalaman pokoknya. Lalu melakukan analisa. Ini baru pra penelitian untuk benar-benar menghasilkan sebuah pokok yang memang layak untuk di riset atau dilakukan penelitian. Lalu memperhatikan juga buku-bukunya. Jangan saja saudara temukan itu pokoknya itu bukunya nggak ada. Nanti saudara pada bab 2 bikin kajian teori bingung. Atau orang-orang yang bisa menjadi narasumber sebagai data sumber primer misalnya begitu ya. Iya. Ya, jadi langkah-langkah pertama perhatikan prodi saudara. Langkah yang kedua tentukan. Dari sekian banyak mungkin kemungkinan persoalan atau pokok persoalan, saudara tentukan yang ini. Lalu lakukan pendalaman dengan observasi, wawancara, melakukan analisa, memperhatikan buku-bukunya. Ya. Lalu yang selanjutnya itu mempersempit pokok persoalan. Nah, perhatikan saudara, mungkin persoalan yang saudara mau garap itu perlu terlalu luas, sehingga perlu dipikirkan yang lebih fokus misalnya. Menentukan sub yang akan diselidiki dari bidang menjadi subbidang. Menentukan objek aspek yang akan diselidiki. Ya, jadi objeknya bisa dipersempit atau bidangnya yang saudara persempit. Orangnya sedikit banyak mungkin saudara harus pikiran idenya, lalu penelitian yang dilaksanakan bagaimana, naskah atau bukunya bagaimana, lalu mungkin juga ada strategi pendekatan konsepnya, mungkin akan lebih difokuskan atau mungkin dipersempit ya. Nah, lalu kita akan lanjutkan, itu tadi menemukan masalah ya, mulai dari lihat prodi saudara, tentukan pokok persoalannya, lihat persempit, ya mulai pembatasan supaya lebih fokus. Ciri masalah yang dapat dijadikan topik penelitian. Nah ini masalah yang dapat dijadikan topik penelitian itu seperti apa? Yang pertama, sungguh memerlukan pemikiran untuk mencari tahu banyak hal. Jadi jangan sampai saudara istilahnya ambil sebuah topik penelitian tetapi masalahnya ternyata ya biasa-biasa saja sehingga tidak layak untuk dijadikan sebuah objek penelitian atau masalah yang perlu diteliti. Ya, seperti oleh karena itu sungguh memerlukan pemikiran untuk mencari tahu banyak hal tentang topik penelitian atau masalah itu. Lalu yang kedua, mempertimbangkan manfaat hasil penelitian. Apakah penelitian yang saudara lakukan nanti itu ada manfaatnya atau tidak dari ya istilahnya penelitian terhadap topik atau masalah itu. Nah, sebuah masalah apabila dijadikan penelitian itu harus bermanfaat. Ya, oleh karena itu ada sumbangan, sumbangsih. Baik itu secara teoretik atau secara praktek ya. Sumbangannya memang perlu yang inovatif, sesuatu yang baru, yang menyegarkan. Nah itu ya. Lalu yang ketiga perlu mempertimbangkan visibilitas untuk melaksanakan penelitian. Tersedianya objek, bahan, buku, dana, sarana sehingga realistis. Ya kita harus. Saya selalu sampaikan ke mahasiswa, perhatikan dengan buku, dana, sarana. Topik yang bagus, tapi di kajian teori bab 2 harus dibuat kajian teori. Itu butuh buku-buku. Kalau bukunya nggak ada gimana?
Ya, seperti saya pernah cerita membahas tentang pokok pikiran Dietrich von Hober ya. Ya, itu Dietrich itu. Dan ternyata setelah diselidiki dia nggak dapat buku primernya. Ya, sehingga akhirnya gagal juga karena tidak ada buku primer dari Dietrich ya. Lalu selanjutnya juga dana. Kadang mahasiswa melakukan penelitian pulang, misalnya ke Sumatera, ke Kalimantan, ternyata waktu penelitian nggak ada dana untuk pulang. Ya, yang keempat, menarik minat peneliti, tidak berhubungan dengan emosional. Kurang N ya. Jadi menarik minat, memang harapan saya itu kalau saudara melakukan penelitian untuk skripsi itu sesuatu yang memang saudara suka. Saudara yakin, saudara senang di situ. Jadi saudara melakukan dengan sukacita. Jadi melakukan sesuatu dengan sukacita karena apa? Saudara suka di situ. Nah, inilah pentingnya saudara harus paham betul nih penelitian. Ya, bukan hanya sekedar emosi sesaat. Wah, seperti itu. Yang kelima, sesuai dengan pisau bidang ilmu. Ya, sesuai dengan apa yang saudara, kemampuan yang saudara punya. Ya, oleh karena itu misalnya kalau PAK lalu datang ke saya bilang, Pak saya mau eksegesis, saya bilang nggak bisa. Karena apa? PAK tidak dapat hermeneutik 2. Itu tentang eksegese, bagaimana menyatakan modusnya, parsingnya, ya semuanya nggak dapat dia. Sehingga ya secara bidang ilmu enggak punya kemampuan di sana. Masalah yang baik dalam penelitian. Ya, masalah itu memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan tadi sudah ya, minimal mempunyai implikasi praktis ya. Bisa sih implikasi praktis ya. Apakah pemecahan masalah itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan hal-hal tertentu? Apakah hasil penelitian tersebut berguna bagi pengambilan keputusan? Apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara luas dalam implikasinya? Ya, ini harus saudara pertimbangkan. Pertimbangan metodologisnya, ya ini metodologisnya yang baik. Lalu masalah akan membawa kepada persoalan baru. Jika sudah dipecahkan, hasilnya akan menyebabkan timbulnya sejumlah persoalan yang memerlukan penelitian lanjutan. Ini masalah harus dapat diteliti. Ya, ini berbicara tentang masalah yang baik ya. Harus dapat diteliti. Saudara mau meneliti, pertimbangkan juga waktunya. Saudara hanya diberi waktu 6 bulan harus selesai ya. Seperti itu. Masalah harus berkaitan dengan ya satu variabel atau lebih yang dapat dirumuskan, diukur. Ya, untuk S1 bisa 1 atau 2 variabel. Peneliti harus memberikan batasan terhadap variabel yang tercermin dalam pengembangan konstruk penelitian dan pengukurannya. 7, masalah harus menarik perhatian. Ini mirip dengan yang di atas tadi ya. Oke. Nah, mari kita akan lihat poin-poin terakhir sebelum nanti masih ada 1 poin lagi nih. Rumusan masalah yang baik dalam penelitian, ya rumusan yang baik masih mirip-mirip, harus visible. Dapat dicari jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak menghabiskan banyak dana, tidak banyak waktu, tidak banyak tenaga. Ya, harus jelas, semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Harus signifikan, jawaban masalah harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Bersifat etis, tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika moral nilai, keyakinan, dan agama. Ya, yang bertentangan ya. Lalu menampakkan hubungan antar 2 variabel atau lebih. Ya, seperti itu. Nah, ini terakhir dari saya, hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh peneliti. Ya. Jadi apa yang harus dimiliki dan nanti dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang teori yang terkait dan konsep-konsep serta fakta yang telah mapan. Ya, memahami. Ya, jadi kalau saudara nanti ujian proposal, saudara paham. Apa yang saudara tulis itu sudah harus paham. Konsep-konsep, teori, semua fakta, dan lain sebagainya.
Memastikan diri apakah mempunyai keahlian atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian sampai selesai. Ya, misalnya, kalau saudara pilih misalnya studinya kuantitatif, lalu saudara risetnya kan pakai pengumpulan data pakai angket ya, mau tidak mau pakai SPSS, saudara menguasai enggak SPSS? Ya, memang saudara bisa nanti minta tolong, tetapi waktu minta tolong itu kan tidak dikerjakan sampai selesai. Yang kerja skripsi bukan tukang SPSS. Saya salah satu tesis saya itu SPSS ya. Jadi saya kerjakan sendiri dan setelah keluar dari SPSS itu bentuknya kurva-kurva. Dan kita harus bisa membaca ini maksudnya apa untuk membuat sebuah analisa di sana. Ya, jadi ingat kemampuan saudara, kompetensi saudara. Memastikan diri apakah data yang diperlukan untuk menjawab persoalan tersebut dapat diperoleh atau tidak. Misalnya buku-buku primer, dapat enggak? Ya, ada yang membahas tentang Saxiova. Mau tidak mau harus buku-buku primer tentang Saxiova kan? Nah, yakin bahwa akan memperoleh subjek yang diperlukan. Ya, yakin, saudara yakin bisa mendapatkannya. Memastikan bahwa persoalan tidak terlalu besar dan tidak terlalu rumit ya. Memang ini sebenarnya harus sejak awal kan ada pembatasan masalah kan. Lalu yang keenam, menyediakan waktu yang cukup untuk menyusun instrumen, menggunakannya, menganalisa dan menulis laporan. Saudara punya waktu. Iya, seperti itu. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, saudara, terkait dengan mencari dan menemukan sebuah masalah penelitian. Nah, minggu depan kita akan bahas lebih jauh. Ya, setelah saudara sudah nanti bikin judul ya, lalu saudara benar-benar menguasai bahwa topik yang saudara akan angkat ini memang secara kualifikasi, seperti yang saya jelaskan tadi, memenuhi syarat untuk dijadikan masalah penelitian. Nah, nanti minggu depan kita mulai masuk benar-benar membuat sebuah latar belakang masalah penelitian. Jadi kita akan membuat nih latar belakang masalah penelitian itu seperti apa. Kita sudah masuk di proposal. Ya, ini kita sudah masuk bab 1 dari skripsi. Jadi bab 1 skripsi itu adalah proposal dalam konteks kita sekarang. Jadi kalau saudara proposal sudah clear, bab 1 selesai. Nah, di dalam bab 1 atau proposal itu yang pertama yaitu ya mau tidak mau saudara harus bikin latar belakang masalah. Lalu nanti ada identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi yang banyak itu dibatasi. Ada pembatasan masalah. Mungkin dari 10 identifikasi saudara pilih 3. Nah, dari 3 di pembatasan itu jadilah rumusan masalah. Rumusan masalah itu bentuknya biasanya pertanyaan penelitian. Nah, setelah rumusan jadi, masuklah tujuan penelitian. Nah, jumlah tujuan penelitian biasanya sama dengan rumusan masalah. Biasanya diawali dengan untuk menjelaskan. Nah, setelah tujuan penelitian, ya saudara akan masuk dalam ya signifikansi penelitian atau manfaat dari penelitian. Di situ ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis lebih kepada manfaat dalam bidang keilmuannya. Manfaat praktis itu bagaimana itu bisa diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian sudah harus menjelaskan 2 hal, metode penulisan dan metode pengumpulan data. Dalam metode penulisan, saudara mau pakai metodenya seperti apa? Di situ memang ada metodologi pendekatan misalnya kualitatif, kuantitatif. Lalu untuk studinya sudah harus pilih, misalnya studi pengaruh, analisa kah, tinjauan kah. Nah, di situ dibahas. Lalu untuk pengumpulan datanya, ya tergantung saudara mau kualitatif atau kuantitatif. Kalau saudara kualitatif, berarti saudara pakai wawancara. Nah, wawancara nanti saudara bisa bikin ya, mau yang struktural ataupun mungkin yang ya seperti itu nanti saudara pelajari. Kalau saudara kuantitatif, saudara pakai angket, saudara perlu jelaskan juga nanti pengolahan datanya pakai
SPSS. Nah, selanjutnya itu ya 2 yang terakhir itu definisi istilah. Ini biasanya yang didefinisikan itu ada istilah-istilah yang ada di judul ya. Supaya apa? Memiliki pemahaman yang sama, baik itu peneliti maupun orang yang membaca. Nah, terakhir itu sistematika penulisan. Di sistematika penulisan, saudara membuat sebuah gambaran global tentang skripsi. Mulai bab 1 isinya apa, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Selesai. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.